gak sih ngerasa kalau misalkan hidup tuh rasanya kayak sibuk banget, yang kalian lakuin tuh udah banyak tapi rasanya kayak nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Bangun pagi, terus kita kuliah, ada juga yang kerja, tapi rasanya at the end of the day kamu tuh tetap wondering, apa yang aku jalanin saat ini udah cukup atau belum ya untuk mencapai kehidupan yang aku inginkan. Terus juga jadi ada pemikiran-pemikiran kayak, kenapa ya kok bisa ada orang yang bisa menjalani hidupnya itu yang terarah, tampak produktif dan penuh makna, tapi kok kita rasanya kayak stuck di situ-situ aja. Nah, di bukunya Stephen Covey yang Seven Habits of Highly Effective People, kita diajak untuk melihat nih bahwa efektivitas itu bukan tentang seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi tentang bagaimana kita menjadi utuh di dalam pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Nah, kebiasaan pertama yang diajarkan Covey itu adalah be proactive atau jadilah proaktif. Kita tuh tidak bisa selalu mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, tapi kita tuh selalu bisa mengendalikan bagaimana kita akan meresponnya. Orang yang efektif tidak menyalahkan situasi, tapi mereka fokus pada hal-hal yang bisa mereka kendalikan seperti sikap, pilihan, dan tindakan mereka sendiri. Bayangkan nih, ada dua orang yang menghadapi situasi yang sama. Keduanya kehilangan pekerjaan mereka, tetapi yang satu hanya mengeluh dan menyalahkan keadaan saja. Sedangkan satu orang lagi, itu mereka tuh mikirkan nih langkah ke depannya mereka akan mengambil apa, pelajaran apa sih yang mereka bisa ambil dari pengalaman mereka ini, lalu uh, apa yang harus mereka lakukan ke depannya agar mereka bisa lebih baik lagi. Nah, itulah perbedaan antara reaktif dan proaktif. Orang reaktif menunggu keadaan berubah, sedangkan orang proaktif menciptakan perubahan itu sendiri. Nah, kebiasaan yang kedua adalah begin with the end in mind, atau selalu ingat tujuan akhir kita. Bayangkan nih, nanti kamu sudah berdiri di akhir perjalanan hidup kamu. Apa sih yang kamu pengen lihat di perjalanan-perjalananmu itu? Terus apa sih yang kamu pengen orang lain kenang tentang kamu? Covey bilang orang yang efektif itu tahu kemana mereka ingin pergi, bahkan sebelum mereka melangkah. Mereka tuh gak sibuk lari aja, tapi mereka tahu pasti arah larinya itu kemana. Jadi mulai setiap hari, coba kita mulai dengan tujuan yang jelas. Karena kalau tanpa arah, pasti setiap langkah kita itu nantinya hanya menjadi rutinitas saja, tapi bukan perjalanan menuju tujuan yang kita inginkan. Lalu kebiasaan yang ketiga adalah put first thing first, atau dahulukan yang utama. Setelah tahu arah, sekarang saatnya melangkah dengan prioritas yang benar. Covey membagi aktivitas hidup kita itu ke dalam 4 kuadran. Yang pertama ada mendesak dan tidak penting, yang kedua tidak mendesak tapi penting, yang ketiga mendesak tapi penting, dan keempat itu tidak mendesak dan tidak penting. Masalahnya, kebanyakan dari orang-orang itu terjebak di kuadran pertama dan ketiga. Sibuk memadamkan api, menuruti hal mendesak, tapi lupa pada hal yang benar-benar penting. Orang yang efektif itu biasanya lebih memilih fokus pada kuadran yang kedua. Hal-hal tidak mendesak tapi penting, seperti merencanakan sesuatu, membangun hubungan, menjaga kesehatan, dan mengembangkan diri. Ingat ya teman-teman, orang sibuk itu belum tentu produktif, tapi yang paling penting adalah bukan seberapa banyak yang udah kamu lakuin, tapi apakah yang kamu lakukan itu benar-benar bermakna. Nah, yang keempat ini ada think win-win atau berpikir menang-menang. Di dalam hidup ini, kita bisa memilih untuk bersaing atau berkolaborasi. Prinsip menang-menang ini berarti kita mencari solusi yang baik untuk semua pihak. Bukan aku menang dan kamu kalah, tapi kita sama-sama tumbuh bersama. Bayangkan kamu sedang bernegosiasi. Kebanyakan orang bakal berpikir kalau cuma ada dua kemungkinan, yaitu aku menang, kamu kalah, atau aku kalah, kamu menang. Tapi Covey memperkenalkan perspektif baru, yaitu menang-menang, yang artinya kita mencari solusi yang saling menguntungkan, bukan sekedar kompromi saja. Dalam hubungan, kerja tim, atau bahkan berkeluarga, prinsip ini membutuhkan rasa saling percaya, karena orang yang berpikir menang-menang tidak bermain untuk mengalahkan, tapi untuk membangun bersama. Orang yang efektif itu tahu kebersihan sejati bukan tentang siapa yang paling tinggi, tapi tentang siapa yang bisa tumbuh bersama. Kebiasaan yang kelima yaitu seek first to understand dan to be understood, atau memahami dulu baru dipahami.
Pernah gak sih kamu tuh lagi curhat, tapi orang yang kamu curhatin itu malah langsung ngejudge atau ngasih nasihat-nasihat tanpa benar-benar ngedengerin atau memahami kalian dulu? Pasti rasanya gak enak banget kan, kayak lagi ngobrol sama dinding. Nah, itulah yang sering terjadi di dalam komunikasi kita sehari-hari. Kita tuh pengen didengerin, tapi kita sendiri lupa untuk mendengarkan orang lain juga. Coffee ngajarin kita sebelum kamu ingin dipahami, pahamilah dulu orang lain. Dengarkan bukan untuk menjawab, tapi untuk mengerti. Dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Dalam banyak aspek kehidupan kita, empati menjadi jembatan menuju pengertian. Dan pengertian ini adalah awal dari solusi menyelesaikan banyak masalah. Nah, kebiasaan selanjutnya adalah sinergi. Sinergi adalah seni menghargai perbedaan dan menemukan nilai di dalamnya, bukan hanya sekedar kerjasama saja, tapi kerjasama yang menghasilkan sesuatu yang baru. Coffee percaya bahwa perbedaan itu bukan ancaman, tetapi melainkan sumber kekuatan. Ketika dua pikiran yang berbeda bekerja sama dengan niat yang baik, pasti akan muncul solusi yang lebih baik daripada yang bisa diciptakan oleh masing-masing pihak sendirian. If you want to go fast, you go alone, but if you want to go far, go together. Kalau kamu mau mencapai tujuan dengan cepat, kau bisa pergi sendiri. Tapi kalau kamu mau mencapai sesuatu yang lebih besar, kamu pergi bersama-sama. Ketika dua pikiran yang berbeda bekerja dengan niat yang baik, pasti akan menciptakan hasil yang baik dibandingkan hanya dengan dari satu perspektif individu saja. Nah, yang terakhir itu ada sharpen the saw atau yang artinya mengasah gergaji atau yang bisa juga diartikan sebagai merawat diri. Bayangan nih, kamu tuh seorang penebang pohon yang kerjanya seharian motong pohon tapi pakai gergaji yang tumpul. Makin lama makin capek, tapi pohonnya gak tumbang-tumbang karena gergajinya tumpul. Nah, sesuatu yang ironis bukan? Tapi begitulah yang sering kita lakukan pada keseharian kita. Kita lupa untuk berhenti untuk mengasah diri kita sendiri. Lebih sibuk bekerja, tapi kita lupa kalau kita juga harus merawat diri kita secara fisik, mental, sosial, dan spiritual kita. Kita itu nggak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Istirahat itu bukan artinya kita berhenti, melainkan cara kita untuk agar bisa melangkah lebih jauh lagi. Stephen Covey sendiri pernah berkata bahwa hal terpenting adalah tetap menjaga agar yang paling penting tetap menjadi yang utama. Jadi hari ini dari 7 kebiasaan itu, mana yang udah kamu mulai duluan? Bye!